Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi katalog smartphone, di mana kita dapat mencari smartphone yang ingin kita temukan dengan memasukkan kriteria tertentu. Namun pada kesempatan kali ini kriteria yang dapat dimasukkan hanya menggunakan RAM. Di sini saya akan menunjukkan aplikasi Java, yaitu aplikasi admin untuk menambahkan daftar smartphone terbaru ke dalam aplikasi Android. Nah, di sini kita mempunyai main class interface.java yang berisi interface sekaligus juga kode untuk menerapkan database. Di sini kita ada button untuk memasukkan database yang baru. Kemudian di sini kita ada button untuk menambahkan atau mengedit database. Kemudian di sini kita ada button untuk menghapus database, dan kemudian di sini ada tabel untuk mengeload database. Kemudian di sini adalah config.java, merupakan kode untuk koneksi ke database. Di sini nama database yang saya gunakan GadgetX, kemudian usernya root dan passwordnya kosong, dan dia akan mengeluarkan tulisan koneksi gagal apabila gagal terkoneksi ke database. Nah, terlebih dahulu kita coba aplikasi Java-nya. Ya, ini adalah aplikasi Java. Di sini kita lihat bahwa pada tabel ini telah tampil database yang telah kita buat. Di sini ada Samsung, iPhone, dan sebagainya. Sekarang kita coba klik salah satu, maka akan tampil data dari database handphone tersebut. Di sini kita dapat mengeditnya dan kemudian melakukan edit. Misalnya kita ingin mengedit LG V30. Di sini kita ganti LTE-nya, kita tambah FDO. Kemudian kita edit. Nah, akan keluar data berhasil diedit. Kemudian di sini kita lihat sudah teredit FDO. Nah, kemudian bagaimana apabila kita ingin menambahkan database? Maka kita bisa clear terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan database. Di sini misalnya kita ingin menambahkan database suatu smartphone. Terlebih dahulu saya buka daftar smartphone-nya. Jangan lupa juga menyalakan Xampp terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita ingin menambahkan merek BlackBerry. K2. Kita coba K2. Nah, ini adalah database smartphone yang diambil dari GSM Arena. Kita masukkan manual ke dalam database kita. Caranya untuk gambar, maka kita akan copy image location sehingga kita mengcopy URL dari gambar tersebut. Kemudian kita masukkan ke image link. Selanjutnya untuk network kita copy. Kemudian namanya adalah BlackBerry K2. Kemudian brandnya tentunya BlackBerry. Kemudian statusnya coming soon. Kemudian untuk dimensionnya kita copy ukuran bodinya. Kemudian display type-nya kita isi
IPS LCD capacitive touchscreen, kemudian display size nya 4,5 inci, kemudian CPU platform kita isi Qualcomm Snapdragon 660 dengan menggunakan octa-core. OS nya Android 8.1 Oreo, Android 8.1. Kemudian untuk memori kita isi juga kemudian kamera 12 megapiksel plus 12 megapiksel dan juga 8 megapiksel, kita tulis saja. Kemudian untuk baterai menggunakan non removable lithium ion 3500 mAh. Nah, kemudian setelah selesai kita klik new, maka akan ada notifikasi atau pop-up bahwa data smartphone berhasil dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat di PHP MyAdmin apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Di sini nama database saya adalah GadgetX. Kemudian nama tabelnya adalah tb_smartphone. Dan kita lihat BlackBerry Key telah berhasil ditambahkan ke dalam database kita. Nah, itu tadi adalah aplikasi administrator dari GadgetX. Kita akan beralih ke aplikasi Android. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Android Studio terlebih dahulu secara singkat. Android Studio merupakan suatu software IDE yang dibuat oleh Google untuk kita sebagai developer agar bisa mendevelop aplikasi Android. Nah, di sini kita punya beberapa class, yaitu main activity.java merupakan tempat kelas utama dijalankan. Kemudian ada juga adapter list. Nah, adapter list ini berguna untuk menampilkan daftar smartphone yang telah kita masukkan ke dalam database. Kemudian apabila kita klik pada smartphone tersebut, akan tampil intent untuk menampilkan data dari smartphone tersebut. Nah, kemudian untuk smartphone pilih ini juga merupakan intent dari smartphone yang telah kita pilih. Kemudian untuk pref ini merupakan tempat di mana kita dapat melakukan search, yaitu RAM pada kesempatan kali ini. Kemudian model list ini merupakan tempat dari setter dan getter. Di sini saya ingin mendapatkan ID-nya, nama, kemudian status launch-nya, network, kemudian gambarnya. Ini dim adalah dimension, display type, display size, CPU, OS, memori, kamera, dan baterai. Nah, komunikasi dari Android ke localhost ini menggunakan coding PHP, di mana di sini saya mendeklarasikan URL-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah IP komputer dari laptop saya. Kemudian ini adalah file PHP-nya. Nah, file PHP-nya ini berisi koneksi ke database. Kita lihat juga file PHP-nya. Nah, ini adalah isi dari file PHP. Kita connect ke localhost dengan username root dan nama database GadgetX. Kemudian kita mendapatkan RAM-nya dengan metode get dari Android. Kemudian ada keterangan fail to connect to database apabila kita tidak berhasil terkoneksi ke database. Dan kemudian ini adalah query SQL-nya. Nah, setelah koneksi dan query, maka setelah mendapatkan database setelah PHP ini mendapatkan data, maka PHP ini akan mengkonversikan data tersebut ke JSON terlebih dahulu, kemudian dikirim ke Android. Nah, di sini ada perintah JSON encode. Kemudian jangan lupa juga di Android Studio ini terdapat manifest. Di manifest ini kita harus menambahkan permission internet supaya Android kita itu
boleh menjalankan koneksi. Kemudian di sini buildgradle.module_app ini merupakan tempat di mana kita dapat mengimpor library yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan Glide dan juga Volley untuk mengkoneksikan database dan menampilkan gambar dari URL pada database. Jadi di database kita tidak memasukkan image secara langsung, melainkan memasukkan URL gambar tersebut. Kemudian kita akan beralih ke aplikasi Android-nya. Baik, di sini kita sudah berada di interface Android. Nah, kita akan membuka aplikasi GadgetX. Nah, ini adalah aplikasi GadgetX. Nah, di sini GadgetX akan sinkron dengan database yang ditampilkan dari phpMyAdmin. Nah, di sini dapat kita lihat database dari phpMyAdmin adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada mulai ID dari paling bawah ini ada iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE. Di sini ada iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus. Kemudian paling bawah tadi yang berhasil kita tambahkan adalah BlackBerry Key. Nah, ini adalah BlackBerry Key. Nah, di sini apabila kita mengeklik pada salah satu smartphone, maka akan tampil spesifikasi lengkap dari smartphone tersebut. Nah, seperti ini. Nah, database ini merupakan database real time. Jadi apabila database di phpMyAdmin kita update dengan menggunakan aplikasi Java yang tadi telah kita gunakan, maka apabila kita merefresh aplikasi ini, maka akan langsung tampil di bawah. Nah, kita klik, maka akan tampil spesifikasi lengkapnya beserta gambar. Nah, gambar ini berasal dari URL yang telah kita masukkan ke dalam database dan kemudian diolah oleh library Glide agar URL tersebut di-fetch terlebih dahulu menjadi gambar sebelum disampaikan ke interface. Nah, di sini kita dapat menggunakan fitur search. Namun fitur search yang masih dapat digunakan yaitu fitur search berdasarkan RAM. Di sini misalnya kita mencari smartphone dengan RAM 4GB, kemudian kita tulis 4 dan kemudian kita submit. Nah, di sini akan tampil smartphone dengan RAM 4GB. Kemudian misalnya kita ingin mencari smartphone dengan RAM 6GB, maka akan tampil smartphone dengan RAM 6GB. Seperti itu. Apabila kita refresh kembali, maka akan tampil semua smartphone. Oke, sampai di situ terlebih dahulu sekilas tentang aplikasi katalog smartphone dan pencarian. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi server. Nah, di sini pada aplikasi server kita menambahkan kelas baru pada aplikasi Android yaitu UDP Client. Kemudian pada main activity kita tambahkan kelas send message. Nah, send message ini berguna untuk mengirim apa yang ingin kita lakukan ke server UDP pada komputer. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita melakukan refresh, maka kita akan mengirimkan pesan bahwa user sedang melakukan refresh ke UDP server. Kemudian di sini kita juga dapat melihat kalau kita memilih suatu smartphone, maka kita juga melakukan pengiriman data ke server bahwa user melakukan tap pada smartphone tersebut. Nah, cara pemakaiannya adalah sebagai berikut. Di sini kita terlebih dahulu menyalakan servernya. Kita masuk ke direktori desktop karena servernya terletak pada desktop. Kemudian kita compile terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan servernya. Nah, setelah itu server akan siap menunggu, dan ketika kita melakukan tap pada aplikasi smartphone, maka kita akan melihat bahwa kita melakukan tap pada aplikasi tersebut. Nah, di sini saya melakukan tap pada iPhone X sehingga dikeluarkan bahwa user melakukan tap pada iPhone X. Ketika saya melakukan refresh juga
keluar bahwa user melakukan refresh. Kemudian ketika saya melakukan search, misalnya saya ingin mencari smartphone dengan RAM 3 GB, maka kita akan tahu bahwa user sedang mencari smartphone dengan RAM 3 GB. Seperti itu untuk aplikasi server. Terima kasih.